teman-teman semua, perkenalkan saya Rizky Amanda dengan NIM 2501026555. Teman-teman bisa memanggil saya C. Saya dari Prodi Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Pada video kedua saya kali ini, saya akan menjelaskan salah satu teori pembelajaran yang paling klasik dan masih dipakai hingga yaitu teori pembelajaran behaviorisme. Sebelumnya, untuk referensi informasi yang saya bagikan pada materi kali ini, saya dari buku Learning Theories and Educational Perspective edisi ke-6 milik Sancheng 2012. Nah, sebelumnya sudah tahu belum sih apa itu definisi dari teori behaviorisme ini? Nah, teman-teman semua, behaviorisme adalah teori belajar yang menekankan bahwa belajar terjadi sebagai perubahan perilaku yang bisa diamati, dan intinya seseorang belajar ketika ada hubungan antara stimulus dan juga respon. Nah, teman-teman semua, tokoh-tokoh pada teori behaviorisme ini antara lain seperti Ivan Pavlov dengan eksperimen terkenalnya yaitu anjing, dan Edward Thorndike dengan hukum efek, dan juga B.F. Skinner yang terkenal dengan operant conditioning. Nah, teman-teman, pada ini adalah tokoh behaviorisme modern. Ia menyatakan bahwa belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari konsekuensi atau penguatan dan juga hukuman. Nah, kemudian menurut ini adalah tokoh Thorndike sendiri menyampaikan di bukunya Law of Effect, perilaku akan diulang jika menimbulkan kepuasan. Kemudian ada pengetahuan Pavlov sendiri menunjukkan bahwa respon belajar muncul ketika stimulus baru diasosiasikan dengan stimulus alami. Nah, teman-teman semua, konsep inti pada teori behaviorisme pada ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah classical conditioning, yaitu belajar karena otak kita menghubungkan dua hal. Contohnya seperti pada eksperimen Pavlov, yang anjing bisa ngiler hanya dengan mendengar bunyi bel, karena bel itu sudah diasosiasikan dengan makanan. Kedua adalah operant conditioning dari Skinner. Intinya, kita cenderung mengulangi perilaku yang mendapatkan hadiah atau reinforcement, dan mengurangi perilaku yang mendapatkan konsekuensi atau hukuman, atau bisa juga disebut punishment. Nah, teman-teman semua, reinforcement di sini bisa berupa pujian, poin, atau hadiah kecil, sementara punishment bisa berupa pengurangan hak atau konsekuensi lain yang membuat kita berhenti melakukan perilaku tertentu. Nah, kemudian untuk contoh penerapannya di dalam kelas, teori behaviorisme ini akan tampak ketika guru menggunakan hadiah atau konsekuensi untuk membentuk perilaku siswa. Misalnya, siswa mendapat pujian, bintang, atau poin setiap kali menyelesaikan tugas dengan baik, sehingga mereka akan terdorong mengulang perilaku positif tersebut. Selain itu juga bisa saat guru sering memakai isyarat tertentu seperti tepuk tangan 3 kali untuk meminta siswa diam, sehingga siswa terbiasa merespon tanda tersebut. Nah, semua ini menunjukkan bagaimana stimulus dan juga respon digunakan untuk membangun kebiasaan belajar di kelas. Nah, teman-teman semua, teori behaviorisme ini tentunya juga ada kelebihan serta kekurangannya. Nah, kelebihan teori ini adalah caranya yang jelas, terstruktur, dan sangat efektif untuk membentuk kebiasaan dasar. Tapi, kurangannya pada teori ini kurang memperhatikan apa yang terjadi dalam pikiran individu, alias proses mentalnya tidak terlalu diperhitungkan. Nah, untuk strategi penerapan sendiri bagaimana sih? Nah, strategi penerapannya bisa guru dapat menerapkan behaviorisme ini dengan memberi penguatan positif seperti pujian, poin, atau token untuk memperkuat perilaku baik, serta menggunakan isyarat sederhana untuk membangun respon cepat siswa. Nah, konsekuensi boleh diberikan tetapi harus bersifat mendidik dan tidak merugikan. Itu perlu diingat ya teman-teman semua. Nah, konsistensi di sini dalam pemberian penguatan menjadi kunci agar perubahan perilaku terbentuk secara efektif. Begitu. Nah, kalau insight pribadi saya sendiri, menurut saya pribadi, behaviorisme itu sangat terasa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, saya sendiri jadi lebih rajin membaca atau mengerjakan tugas ketika akhirnya akan diberi reward kecil setelah menyelesaikan target, seperti istirahat sebentar atau ngemil. Nah, dari pengalaman itu, saya merasa behaviorisme ini cocok untuk membantu membangun kebiasaan baru yang dasar ya teman-teman. Nah,
Sekian penjelasan saya tentang teori pembelajaran behaviorisme ini. Semoga bisa membantu teman-teman dan juga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu, teman-teman.